Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela Melinenggolan dengan NPM 23010501046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengisian SPT 1770 SS untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah lab PPH, WP, OP, dan badan. Ini ada soal kasus WP OP untuk pengisian SPT 1770 SS. Di soalnya ini ada bukti potong PPH 21 dari nama instansinya Universitas Lampung untuk wajib pajak Rehan Ananta. Dia adalah seorang dosen dengan status tanggungannya atau PTKP-nya K2. Di sini untuk tahun pajak di 2021 dengan rincian gaji pokoknya 75 juta rupiah, tunjangan istri 3 juta 200 sekian, tunjangan anak 760 ribu rupiah. Jadi total gajinya di sini 79 juta 35 ribu rupiah. Lalu tunjangan fungsionalnya 59 juta 500, tunjangan berasnya 1 juta 650. Jadi penghasilan bruto per tahunnya akumulasinya yaitu 140 juta 185 ribu rupiah. Lalu di sini ada pengurangnya biaya jabatan 5% dari 140 itu udah lebih dari 6 juta. Tapi di sini ada batasan yaitu hanya 6 juta. Jadi 6 juta saja. Iuran pensiunnya juga 2% dari jumlah penghasilan bruto 2.400 batasnya. Jadi pengurangnya 8.400 dikurangi jadi 131.785.000 rupiah. Lalu dikurangi oleh PTKP-nya yang tadi K2 itu 63 juta. Jadi total PKP-nya 68.785.000 rupiah. Ini ada dua lapisan, yang 5% sama 15%, dapatlah 4.317.750 rupiah. Lalu di sini dari nama pemotongnya Dana. Lalu di sini ada bukti potong untuk punya istrinya, yaitu istrinya bekerja di PT Abadi Jaya, namanya Sri Wulandari. Posisinya sebagai asisten manajer TK0 karena mereka gabung hartanya. NPWP-nya sama. Lalu ada di sini dia dapat gaji 105.950 per tahunnya, tunjangannya 11 juta sekian, honorariumnya 15 juta sekian. Lalu ada bonusnya tuh 37 juta sekian. Jadi totalnya 170.450.000 rupiah. Sama seperti tadi, jabatannya 6 juta, iuran pensiunnya 2.400.000, jadi pengurangnya 8.400.000, dikurangi jadi 162.50.000 rupiah. Lalu dikurangi oleh PTKP-nya karena dia TK0 54 juta, jadi total PKP-nya 108.50.000. Ini dia kena dua lapisan, 5% sama 15%, yaitu 10.200.000. Lalu di sini ada informasi tambahan, dia memiliki anak. Daftar hartanya dulu. Daftar hartanya di sini ada 5. Lalu ada utangnya 1. Lalu keluarganya, anaknya Rafael mahasiswa dan Lucy sebagai pelajar. Lalu lanjut ya, kita langsung isi ke formulirnya. Di sini formulir SPT tahunan 1770 SS saja. Tahun pajaknya 2024. Kita mulai mengisi dari lampiran 2. Nah, di lampiran 2 di sini dijelaskan bahwa kita harus mengisi untuk penghasilan yang dikenakan PPH final atau bersifat final. Sebelumnya kita harus mengisi dulu ya NPWP wajib pajaknya tadi yang punya Pak Rehan Anantanya, NPWP-nya, nama wajib pajaknya siapa, karena mereka gabung harta ya. Lalu di sini ada penghasilan yang dikenakan PPH final di sini. Karena di soal tidak ada, jadi tidak diisi. Di sini kalau ada diskonto, obligasi, ada hadiah undian, segala macam. Kita diisi di bagian penghasilan istri dari satu pemberi kerja karena dia gabung harta ya. Jadi penghasilan istri itu diasumsikan PPH final 170 juta 450 ini dari penghasilan brutonya tadi. Terus di sini PPH yang dipotong di sini 10.200.000 sekian.
Jadi totalnya sekian. Lalu ada harta yang tadi ada 5 ya. Tabungan 154 juta. Keterangan ini bisa keterangan nomor rekening, pelatnya, atau nomor sertifikat, atau alamat juga boleh. Lalu ada deposito 550, mobil HR-V 378, motor Ninja 57500, dan rumahnya 400 juta. Nah, untuk kode harta di sini bisa dicari ya melalui peraturannya. Untuk tabungan itu 012, deposito itu 104, mobil HR-V itu untuk mobil 043, untuk motor 042, dan rumah 061. Lalu jumlahnya 1.540.398.000 rupiah. Lalu ada kewajibannya yang tadi kan ada dari Bank Mandiri ya, kode utang itu 101, tahunnya 2016, alamat pemberi pinjamannya, jumlahnya 88.500.000. Itu saja yang diisi lampiran 3. Keluarga terakhir. Bagian D, daftar susunan anggota keluarga. Ada istrinya Sri Wulandari, dia seorang pegawai swasta di PT yang tadi. Lalu Rafael, anak kandung, pekerjaannya mahasiswa. Lucy, anak kandung pelajar. Lanjut ke lampiran 1. Di lampiran 1 di sini kita akan mengisi penghasilan neto dalam negeri lainnya. Di sini tidak ada karena tidak ada keterangan tambahan di sini. Tapi kalau ada seperti sewa, pendapatan hadiah gitu boleh diisi di sini. Lalu untuk penghasilan tidak termasuk objek pajak, misalnya beliau dapat warisan bisa dimasukkan, atau dapat sumbangan juga dimasukkan ke sini, dapat beasiswa dimasukkan juga di sini. Lalu di sini ada daftar pemotongan pemungutan. Di sini bupotnya. Tadi kan di soal bupotnya ada 2 ya, punyanya suami dan punya istri. Tapi punya istri sudah masuk PPh final, jadi hanya punya suami saja yang dimasukkan di sini. Nama pemotongnya tadi Universitas Lampung, yaitu Dana, Bapak Dana. NPWP-nya sekian. Nomor buktinya dari atas yang tadi, bukti potong bagian atas. Lalu tanggalnya di 2024. Lalu ini kan atas PPh 21 ya, nilainya 4.317.750. Lalu di lampiran 1770S. Di sini untuk SPT induk diisi tahun 2024-nya, tahun pajaknya. Lalu identitasnya ada NPWP, nama wajib pajaknya, pekerjaannya, nomor telepon kalau ada, statusnya ini mereka gabung harta. Nah, kalau pisah harta, NPWP istrinya diisi di sini. Lalu ada A, penghasilan neto. Di sini penghasilan neto dalam negeri. Ini penghasilan neto punyanya suami 131 juta sekian. Lalu negeri lainnya tidak ada. Lalu penghasilan neto luar negeri juga tidak ada. Jadi diakumulasikan tetap 131.785.000. Zakatnya tidak ada, jadi tetap 131. Lalu kolom kedua ada penghasilan kena pajak. Di sini karena dia K2 63, jadi 68.785.000 rupiah setelah dikurangkan. Lalu kolom C ada PPh terutangnya. Ini tadi pakai tarif progresif ya, dua lapisan karena dia lebih dari 60 juta. Dikali 5% dan dikali 15%, dapatlah 4.137.750. Pengembalian tidak ada, jadi tetap di sini PPh terutangnya. Lalu di sini C ada kredit pajak. Kredit pajaknya karena dia sudah membayar ya, sudah dipotong gitu, 4.103.750. Jadi PPh yang dia dibayar sendiri itu nihil atau tidak ada keterangannya. Lalu di sini PPh kurang bayar atau lebih bayarnya nihil, tidak ada, tanggal lunasnya tidak perlu diisi karena dia nihil, kecuali kalau ada baru diisi. Lalu di angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Nah, karena di soal tidak ada keterangan yang seperti itu, jadi nggak usah diisi. Lalu ada lampiran terakhir. Di sini karena dilengkapi 1771 maka harus diisi, dicanteng. Lalu di sini ada wajib surat pernyataannya, keterangan pernyataan, ada wajib pajak, nama lengkapnya siapa, NPWP-nya siapa, lalu tanda tangan dari wajib pajak tersebut. Sekian hasil penjelasan untuk pengisian SPT. Saya ucapkan terima kasih.